Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari ke-146 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online yang mari pada saat ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Amin. Tema ibadah online yang mari ke-146 pada hari Sabtu 3 Juni 2023 adalah tujuan hidup manusia yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Mari kita mulai ibadah online yang mari ini dan saya tahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 yang berkata, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia, sebab Dialah Allah yang layak kita puji. Dialah yang layak kita tinggikan dan kita agungkan, karena Dialah kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita akan pujikan pujian yang berkata, "Manis kau dengar Tuhan." Amin.
kita puji-puji Dia, kita muliakan Dia, karena Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Kita akan naikkan pujian berkata, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, kita akan mendengarkan kesaksian pribadi Ibu Susan Jenny dari Jakarta yang mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan dalam hidupnya. Dan dilanjutkan dengan persembahan pujian dari vokal grup Gereja Gerakan Pantekosta Karis Ciranjang, Cianjur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom teman-teman di Yamari. Puji Tuhan, saya hari ini bisa bersaksi mengenai kebaikan Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Andreas yang sudah mengundang saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Benar, Tuhan sangat baik. Saya Susan Jenny, 28 tahun yang lalu saya kena kanker payudara. Karena itu saya sejak itu menjadi wanita yang tidak punya payudara, karena dua-dua payudara saya sudah diangkat. Dan disitulah saya berkenal dengan Pak Andreas yang melayani saya di Singapura, yang mendoakan, ya, yang memberi kekuatan. Terima kasih Pak Andreas. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih hidup. Banyak orang tanya, kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Ingat waktu saya kena kanker payudara pertama kali, 28 tahun yang lalu, itu waktu saya di karier yang paling tinggi-tingginya. Saya sebagai banker kerja di International Bank di Singapura, ya. Nah, waktu jaya-jayanya di dalam karier, saya kena kanker payudara. Dunia seperti runtuh di depan saya, ya. Nah, dan saya memang agak kecewa, ya, dan juga ketakutan karena saya juga baru menikah waktu itu. Dan
puji Tuhan dilayani oleh Pak Andreas dan juga teman-teman yang waktu itu kita sama-sama akhirnya sibuk di dalam hospital ministry. Banyak teman-teman yang waktu itu berobat sama-sama di NUH sudah meninggal satu persatu. Dan sampai hari ini saya bisa bertahan, itu bukan karena kehebatan saya, kebaikan saya nothing. Di hadapan Tuhan tuh saya tidak ada apa-apanya. Tapi itu benar adalah anugerah. Dan saya belajar melalui pengalaman sakit ini, saya belajar sebenarnya sebagai orang Kristen kita punya relationship ya dengan Tuhan itu seperti apa seharus di-maintain-nya. Dan saya belajar karena saya seorang Kristen, jadi saya harus percaya apapun yang dikatakan di dalam Alkitab. Saya mulai terapkan ya, saya rubah semua filosofi hidup saya. Saya tidak lagi mengejar kemegahan, kemewahan, uang ya, prestasi ya. Karena saya melihat ya, akhirnya itu semuanya hilang. Kita tidak bisa bawa semuanya itu. Apalagi waktu saya mendampingin adik saya ya berobat yang kena pancreatic cancer. Saya mendampingin adik saya ke Amerika di John Hopkins ya selama 6 bulan perobatan di sana, lalu ke Jerman ya, bolak-balik ke Jerman dalam 1 tahun saya 4 kali ke sana. Nah akhirnya yang ironis banget ya, satu-satu teman-teman yang kita kenal di dalam perjalanan treatment ini, itu banyak sekali orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang berprestasi di dalam masyarakat, tapi semua satu-satu tumbang. Bahkan dokter yang kami yang boleh bilang menolong ya, membantu ya, extend memang kehidupan adik saya yang didiagnosa hanya 6 bulan pertama kali di Shanghai, tapi dengan cara beliau ya itu bisa bertahan sampai hampir 7 tahun ya. Tapi akhirnya hampir 1 tahun setelah adik saya meninggal, dokternya pun meninggal kena cancer, multiple cancer. Dari sini saya belajar, saya dapat satu kesimpulan, benar-benar kita hidup di satu atmosfer yang sangat-sangat tekanannya tuh berat. Karena manusia hidup ini ada peperangan rohani. Dan sakit penyakit satu kita harus percaya itu bukan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita semuanya baik. Tapi karena dosa akhirnya kita harus menghadapi sakit penyakit, serangan demi serangan dari si jahat itu. Nah satu yang saya pegang adalah ayat manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, yaitu Alkitab sendiri. Makanya saya terapkan daily life saya, itu saya tergantung penuh dengan firman Tuhan. Saya ucapkan, dan saya berkali-kali dan memang dapat pewahyuan ya. Sebelum saya sakit, waktu saya sakit, terus waktu saya relapse ya. Sampai hari ini saya sudah ke-9 kali relapse ya. Selalu diganggu. Nanti benjolan tumbuh di sini. Sekarang nih benjolan tumbuh di daerah sini, leher, ketiak ya. Nah, tapi attitude saya apa? Saya sama. Saya bilang, saya tidak akan mati, tapi akan tetap hidup dan saya akan mewartakan karya Tuhan yang besar. Itu ada misi, saya ada misi di dalam hidup ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan benar-benar adalah kekuatan. Ya, seperti saya mengeterapkan selama 22 tahun ini, setiap hari saya perjamuan kudus. Ya, saya perjamuan kudus sendiri, saya merenungkan firman ya. Kalau Tuhan Yesus bilang, dagingku sungguh-sungguh adalah makanan dan darahku sungguh-sungguh adalah minuman. Barang siapa makan daging dan minum darahku, aku hidup di dalam dia, dia hidup di dalam aku. Aku akan bangkitkan dia di akhir zaman. Itu berarti kita harus terapkan, ya kan? Itulah sarana yang Tuhan sediakan.
Kenapa dia mati di kayu salib, dia mencurahkan darahnya, karena dia tahu kita tidak mampu. Sekarang udah terbukti, uang pun gak bisa menolong siapa-siapa. Begitu banyak orang-orang yang punya uang, ya, akhirnya kena pandemik meninggal. Bahkan ada yang sekaligus meninggal dalam satu keluarga, ayahnya dan anaknya, suami istri gitu kan. Nah jadi saya tuh renungkan bagaimana kita sebagai orang yang percaya harus hidup di dalam kemenangan. Dan juga satu hal, saya dari awal saya sudah mempunyai satu konsep, saya hidup di bumi ini cuma sementara. Makanya saya terus kejar kerajaan Tuhan. Jadi saya terus cari tahu bagaimana untuk saya bisa masuk dalam kerajaan Tuhan, sehingga saya juga tidak lagi takut akan kematian. Buat saya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saya belajar ya, yang tadinya takut sama kematian, sampai saya tidak takut lagi. Saya bilang, Tuhan, kalau hari ini Tuhan mau ambil saya, so be it. Berarti tugas saya di bumi ini selesai. Dan saya tidak lagi mengejar ya, seperti banyak orang mengejar prestasi. Karena dulu saya di bank itu tuh saya boleh bilang top performer ya. Saya tiga bank yang saya kerja, saya di HSBC, di Lloyds Bank, Bank Inggris, sama terakhir di Bank Amerika Merrill Lynch. Itu pun satu persatu, misalnya Merrill Lynch yang salah satu bank terbesar di dunia waktu itu, sekarang pun sudah tidak ada lagi. Maksudnya kecil sekali di Asia, diambil alih sama bank ini, bank itu. Jadi saya melihat benar-benar hidup ini, kalau kita sebagai manusia yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah bilang, di rumah Bapakku banyak tempat ya, saya pergi ke sana untuk mempersiapkan, dan saya akan balik lagi untuk menjemput kalian. Kalau konsep itu kita sebagai orang percaya tidak punya, ngapain jadi Kristen? Ya kan? Ngapain jadi Kristen? Terus saja sibuk dengan menimbun kekayaan di dunia ini yang satu hari semuanya akan lenyap, karena Tuhan bilang langit dan bumi akan lenyap, ya kan? Dan itu attitude saya. Barangkali itu yang membantu saya untuk terus survive ya. Dan saya pun bisa tidak lagi terbebani, ya kan? Kayak misalnya pengobatan, saya tahu, saya pelajarin ya. Saya tidak mau di kemo terus. Saya hanya sekali, waktu pertama kali saya terdiagnosa ya, saya kemo karena saya tidak punya pengetahuan. Tapi setelah saya punya pengetahuan, saya memang mengandalkan lebih banyak firman Tuhan, karena saya tahu Tuhan juga berkata, manusia hidup umatku binasa karena tidak punya tidak lack of knowledge, ya, kurang pengetahuan. Dan kita terlalu percaya kepada cara-cara manusia. Dan saya bukannya tidak percaya dengan dokter, saya tetap ada hubungan yang baik dengan dokter saya. Bahkan seringkali kita tukar pikiran, dan dia juga selalu bilang, "Oke, Susan, you pray ya, doa. Apakah pengobatan yang kita akan terapkan lagi akan bisa efektif?" Ya, terakhir saya periksa itu bulan April ya. Dokter tanya, sekarang di PET scan ya, memang benjolan-benjolannya tidak membesar lagi, ya kan? Tapi saya melihat aktivitas cancer cell-nya itu lebih aktif, ya kan? Nah, saya akan usulkan ini. Menurut kamu gimana? Saya bilang, dok, bisa nggak tunggu? Ya, kita lihat dulu berapa bulan ini ya. Saya setuju. Kita sama-sama berdoa ya, karena beliau adalah orang yang percaya juga sama Tuhan. Maka dari itu ya, kita yang saya hanya bisa menghimbau ya, teman-teman yang juga menderita ya, harus percaya kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan benar-benar makanan dan minuman sehari-hari, ya kan? Terapkan, ya kan? Kalau enggak, percuma. Buat apa kita jadi anak Tuhan, percaya nanti satu hari kita semua akan meninggal loh, ya kan? Dan Tuhan bilang, umur manusia berapa? 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, ya kan? Nah, hari ini saya 66 tahun ya. Berapa lama lagi saya bisa hidup saya nggak tahu. Tapi saya ready.
Ya, apakah kita semua ready masuk dalam kerajaannya yang dimana disiapkan untuk selama-lamanya? Ya, jadi itu saya punya sikap hidup. Barangkali karena itu, ya, saya bisa bertahan sampai hari ini. Saya tetap ada minum obat, ya, tapi saya tidak lagi pernah mau di kemo secara radikal, ya kan, secara radikal. Dan saya somehow, ya, Tuhan arahkan saya. Nanti saya dikenalin dengan expert ini, dengan profesor ini, dengan cara ini, ya, sampai saya bisa survive selama 28 tahun. Itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena gagah perkasa saya, tapi benar-benar karena anugerah Tuhan, ya. Dan jadi aku hidup benar-benar Kristus, ya, dan aku berharap sisa hidup ini tuh bisa men-sharingkan, bisa membantu banyak teman-teman yang sedang sakit, ya. Memang saya di bisnis saya juga di kesehatan dan kecantikan akhirnya, ya, karena saya melihat dari situlah saya bisa bantu yang lain, ya kan, walaupun secara keuangan dibandingkan di bank, ya, di itu tuh jauh sekali, ya, tapi saya bisa hidup dengan tenang. Dan anak-anak juga jadi banyak waktu saya spend time sama mereka, ya. Jadi shalom yang melampaui segala akal budi itu saya benar-benar nikmati dan saya rasakan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati semua. Salam sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin dari Singapura. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Shalom,
Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan para pemirsa yang kami hormati, serta sahabat MHM Yamari, di mana saja kalian berada. Immanuel. Tema saya di IOY 146 hari ini adalah hidup manusia yang bertujuan, atau tujuan hidup manusia. Saudara, Tuhan Yesus ketika hidup di dalam dunia ini banyak kali mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan pertama pada muridnya adalah yang tercantum di dalam Yohanes 1:38. Sabdanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Apa artinya pertanyaan Yesus ini? Pertanyaan ini menyatakan bahwa mereka harus hidup bertujuan, karena objek yang mereka cari menentukan tujuan hidup mereka. Rick Warren pernah berkata bahwa seorang bayi lahir sudah memiliki tujuan hidup. Betapa kita bayangkan, bayi lahir, siapa yang dicari? Ibunya yang dicari. Kemudian botol susu. Kemudian mainan. Kemudian mungkin anggota keluarga, saudara. Kalau sudah sekolah, gurunya yang dicari, temannya yang dicari, mainan-mainan yang dicari. Dan kalau sudah dewasa, cari uang, bahkan cari pacar, dan sebagainya. Yang dicari, objek yang dicari, itulah tujuan hidupnya. Nah, saudara, apakah tujuan hidup Anda? Cuman sayang, walaupun hidup manusia harus bertujuan, tetapi rupanya zaman ini merupakan zaman yang kehilangan arah. Apa arti kehilangan arah? Artinya bahwa manusia hanya mengikuti arus zaman. Zaman ini ke kiri, dia ke kiri. Zaman ini ke kanan, dia ke kanan. Baik di dalam style rambut. Kalau lelaki dahulu mungkin gondrong itu sesuai zaman. Tapi sekarang mungkin dicukur makin tinggi, makin bagus. Bahkan disisain sedikit. Lalu bahkan ada yang gundul sama sekali. Pakaian juga demikian. Ada kalanya pakai pakaian panjang, terutama para wanita. Ada kalanya rok mini, bahkan mini yang tinggi sekali. Demikian juga celana. Bahkan sekarang ada orang pakai celana, sebelah kiri biru, sebelah kanan warna merah. Demikian juga sepatu, selewa dan sebagainya. Pokoknya, apa yang mengikuti zaman, saudara? Yang mengikuti zaman ini adalah orang yang kehilangan arah. Kehilangan arah. Tidak mengerti dia harus kemana. Apakah saudara termasuk demikian? Bolehkah saya bertanya, ikan apa yang selalu mengikuti arus? Yaitu ikan yang mati. Arus ke kiri, dia ke kiri. Arus ke kanan, dia ke kanan. Jadi zaman ini, para pemuda-pemudi, banyak orang-orang dewasa mengikuti zaman, berarti dia hampir sama dengan ikan yang mati, tidak punya pendirian. Para pemirsa yang saya hormati, zaman ini bukan saja zaman yang kehilangan arah, tetapi juga
zaman instan. Pergi makan ke KFC, ke McD, lalu kalau bepergian paling gampang masak mie instan, mie instan, miswa instan, dan sebagainya. Apa artinya instan, saudara? Instan artinya cepat, masaknya cepat, tapi juga bisa dalam arti yang lain, cepat dewasa. Hari ini banyak anak remaja ingin menjadi orang dewasa. Buktinya, tidak sedikit anak SMP sudah berpacaran, bahkan akhirnya sudah hamil. Karena maunya cepat dewasa. Dan kalau sudah hamil, tujuan hidup sudah buyar. Mau kemana? Mau bunuh diri? Mau lanjutkan sekolah? Mau melahirkan anak? Orang tua setuju atau tidak? Dan sebagainya. Zaman instan menimbulkan banyak kekacauan. Saudara-saudara, marilah kita jangan sampai tidak tahu kemana kita harus lakukan. Karena mau cepat saja. Ada seorang dosen zaman dahulu, dari satu uni mau pindah ke uni lain, memberi kuliah. Tapi zaman dulu belum ada mobil, mereka pakai delman. Begitu dia melihat delmannya, dia loncat masuk ke delmannya, dan dia berkata pada kusirnya, larikan kuda dengan cepat, larikan kuda dengan cepat. Sudah cukup lama, nggak sampai-sampai tujuan. Lalu dia marah pada kusirnya. Kenapa tidak sampai tujuan? Pak, minta maaf. Tadi Bapak hanya bilang, larikan kuda dengan cepat, tapi tidak memberitahu kemana tujuan. Demikian saudara, banyak orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Maunya cepat, cepat, dan cepat. Itulah zaman sekarang, zaman instan. Marilah saudara, hidup ini tidak boleh tidak bertujuan. Hidup yang tanpa tujuan adalah hidup yang pasti tidak mencapai tujuan. Misalnya ada seorang juara pemanah. Ya kalau setiap kali memanah pasti menjadi juara. Tapi saat itu tidak ada targetnya. Bagaimana dia bisa menjadi juara? Demikian juga ada seorang juara tembak. Tapi tidak ada sasarannya. Bagaimana dia bisa menjadi juara? Jadi hidup yang tidak punya tujuan jelas tidak akan mencapai tujuan. Hidup tanpa tujuan juga sama dengan hidup tanpa rencana. Ada peribahasa bahasa Inggris mengatakan, if you plan to fail, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal di dalam merencanakan sesuatu, kamu sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan. Dengan kata lain, hidup yang tanpa rencana. Saudara, hidup ini tidak boleh tidak ada rencana. Rencana menjamin mencapai tujuan. Walaupun rencana itu sendiri belum tentu sempurna. Yamaris sudah 45 tahun, tapi selama saya pegang Yamari, melakukan tugas apapun khususnya, retret maupun lokakarya, maupun yang terakhir KMN, Konferensi Misi Nasional, selalu saya awali dengan membuat proposal. Memang proposal itu sederhana, belum tentu dijalankan, tetapi proposal itu menjadi dasar pembicaraan panitia. Mungkin ada perubahan, tapi toh itu menjadi dasar. Rencana penting. Maka hidup tanpa rencana, hidup berarti
tanpa tujuan. Sudahkah engkau membuat rencana bagi hidupmu? Kalau masa lalu engkau lupa atau engkau kilaf, tidak masalah. Tapi mulai sekarang, buatlah rencana bagi hidupmu. Ini kita akan memasuki pertengahan tahun 2023. Marilah bulan Juni ini kita membuat rencana dalam 6 bulan, bahkan lebih jauh lagi. Hidup tanpa tujuan hanya hidup berputar-putar, tapi tidak ada kemajuan. Ada seorang anak, dia naik kuda kayu, kuda mainan. Dia berkata pada pamannya, I'm moving now. Saya sedang bergerak. Tapi pamannya menjawab, you are moving, but you are not going. Kamu sedang bergerak, tapi kamu tidak maju. Saudara, hari ini banyak orang cuma bergerak, setiap hari punya aktivitas, tapi tidak ada tujuan, sehingga tidak ada kemajuan. Marilah kita hidup dengan bertujuan, supaya ada kemajuan. Kalau tidak, berputar-putar seperti bangsa Israel di padang belantara berputar 40 tahun yang sesungguhnya 11 hari mereka bisa mencapai tanah Kanaan. Gereja hari ini juga banyak berputar-putar dalam aktivitas lembaga atau yayasan berputar-putar, tapi marilah kita harus berhenti hanya beraktivitas, tapi harus mempunyai tujuan. We are not only moving, but we must going. Jangan cuma bergerak, tapi kita harus maju mencapai sasaran tujuan kita. Para pemirsa yang saya kasihi, kita memasuki poin yang ketiga, ajaran Paulus tentang tujuan hidup. Saya baca dulu dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam 2 ayat ini, Paulus memberi kita 3 tindakan. Tindakan pertama yaitu melupakan yang di belakang. Jadi yang di belakang harus kita lupakan. Apa sebenarnya yang di belakang kita? Saya pikir minimal ada 2 hal. Pertama adalah kegagalan kita di masa lalu. Kalau tidak kita lupakan, kita bisa terus-menerus merasa kecewa, merasa putus asa, sehingga tidak akan ada kemajuan lagi. Jadi perlu kita lupakan. Saudara, siapa yang belajar naik sepeda tidak pernah jatuh? Demikianlah dalam hidup kita. Akan ada kegagalan, tapi marilah kita lupakan. Namun yang kedua yang harus kita lupakan adalah keberhasilan kita di masa lalu. Jangan pikir keberhasilan kita banggakan selalu, kita sebarluaskan selalu. Kita akan berhenti di keberhasilan kita, kemudian kita akan menjadi congkak, menjadi sombong, dan tidak akan maju lagi. Karena itu, marilah kita juga lupakan apa yang menjadi kesuksesan kita di masa lalu. Lalu tindakan kedua adalah mengarahkan diri pada yang di hadapan. Yang dimaksudkan di hadapan tentunya memang di depan kita, tapi di hadapan juga bisa yang sekarang sedang kita kerjakan. Apa profesimu sekarang? Apa yang menjadi tugasmu sekarang? Bertanggung jawablah dengan setia. Yang dikatakan mengarahkan diri dalam bahasa Mandarin adalah bergiatlah.
berrajinlah, bersetialah, bertanggung jawablah, sehingga kita melakukan itu dengan sebaik mungkin. Lalu tindakan ketiga, berlari-lari menuju pada tujuan. Saudara, jangan salah tujuan. Jangan salah arah. Itu penting sekali. Konon di Taiwan, pernah ada satu pesawat yang mendarat, tapi pesawat itu telah masuk ke jalur yang salah. Akibatnya, menabrak sesuatu yang berhenti di tengah jalan, dan akhirnya pesawat itu terbakar dan seluruh penumpang pesawat itu menjadi korban. Betapa bahayanya kalau kita salah jalur, saudara. Yang terakhir, berlari dengan lurus untuk mencapai tujuan yang pasti. Saudara, sesungguhnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua pernah diungkapkan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi berlari lurus, seperti apa yang dikatakan juga di dalam Filipi 3 tadi, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sebenarnya tujuan akhir kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau di Singapura ada pentabisan pengantin di gereja, biasanya diawali oleh flower girls, 2 anak perempuan kecil membawa rantang isinya bunga dan disebarkan ke kiri dan kanan. Tetapi kerap kali flower girls ini berjalan miring. Karena apa? Karena kalau bertemu dengan ibunya, halo mam. Kalau bertemu dengan ayahnya, halo papi. Sehingga mereka tidak konsen. Lalu para pendeta pandai. Sebelum dimulai, mereka melatih dulu 2 anak ini. Umumnya, gereja ada salib di tengah-tengah gereja. Maka, pada waktu latihan, kedua anak ini diberitahu, kalau kalian sudah masuk ke gedung gereja, mata kalian jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke kanan, tetapi lihatlah ke depan, ke salib yang ada di belakang mimbar. Memang benar. Akhirnya 2 flower girls ini berjalan lurus dan mendapat aplaus dari para pengunjung. Saudara-saudara, di dalam kita menuju kepada tujuan hidup kita, yang mana kita harus berlari dengan lurus untuk mencapai tujuan yang pasti, kita juga harus dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kepada salib Tuhan, agar supaya akhirnya kita akan berjalan sampai berhasil. Dan sesungguhnya tujuan hidup kita bukan di dunia, tetapi di sorga. Panggilan sorgawi, the heavenly call, yaitu yang ada di dalam Kristus Yesus. Itulah tujuan kita yang mulia. Sehingga segala sesuatu, apapun yang menjadi tujuan hidup saudara, saudara berakhir
kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, mari kita meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya dengan pujian yang berkata, "Mataku tertuju padamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tujuan hidup manusia yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dari Singapura. Kiranya firman Tuhan tersebut menjadi rema dalam hidup kita masing-masing, sehingga firman tersebut dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, dan juga
dalam pelayanan kita masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin, yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga kepada Ibu Susan Jenny yang telah menyampaikan kesaksian hidupnya, dan juga kepada vokal grup Gereja Gerakan Pantekosta Karis Ciranjang yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Andreas Abdianto beserta keluarga, Ibu Susan Jenny, dan juga vokal grup Gereja Gerakan Pantekosta Karis Ciranjang, baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan karena sakit, persoalan keluarga, masalah dalam pelayanan, juga pekerjaan, dan membutuhkan dukungan doa dari kami, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 45 85 5697 atau di WA 0877 84 88 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian yang berkata El Shaddai.
Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dari Singapura yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tujuan hidup manusia dalam ibadah online Yemari ke-146 hari Sabtu 3 Juni 2023. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya sebagai sahabat Yemari dan juga mitra Yemari dimanapun kami berada. Dan saat ini kami sedang bersama-sama mendengarkan dan juga menikmati akan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi bersama keluarga, juga di tengah-tengah masyarakat, agar seluruh kebenaran firman-Mu dapat menghasilkan buah dan di dalamnya kemuliaan, kepujian dan kebesaran hanya bagi Tuhan. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu tim pelatan layanan yang telah melayani, juga Ibu Susan Jenny yang telah bersaksi atas kuasa kesembuhan dari Tuhan yang diterimanya dalam dirinya, dan juga vokal grup gereja Gerakan Pentakosta Karis Ciranjang Cianjur, juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dimanapun Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu untuk menjadi garam dan terang. Allah Bapa di surga, Tuhan pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk pemimpin pujian, pemain musik, tim multimedia, dan pengisi pujian, dan juga hamba-Mu yang akan melayani sebagai pembicara firman Tuhan dalam ibadah online Yemari ke-147 pada hari Sabtu 10 Juni 2023. Kiranya Tuhan yang menuntun dan memberkati hamba-hamba-Mu di dalam seluruh persiapan mereka, sehingga berkat-Mu ya Tuhan yang Tuhan siapkan dapat memberkati seluruh mitra sahabat Yemari dimanapun mereka berada, dan juga yang senantiasa setia dalam mengikuti ibadah melalui YouTube. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan program pelayanan Yemari yang akan mengadakan ibadah syukur ulang tahun Yemari ke-45 pada tanggal 7 Oktober 2023. Lokakarya Nasional Yemari ke-8 MHM di Tawangmangu yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai pada 14 Oktober 2023, dan rencana ini juga akan disosialisasikan, diinfokan kepada pengurus Yemari cabang di 11 kota di Indonesia, dan juga kepada setiap sahabat Yemari. Kiranya Tuhan yang memimpin, menjaga, melindungi, dan juga Tuhan yang menyediakan seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan oleh panitia penyelenggara, sehingga demikian Tuhan Lokakarya Nasional ke-8 ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga seluruh Yemari cabang dapat menyediakan perwakilan-perwakilan mereka yang akan bersama-sama mengikuti Lokakarya Nasional Yemari ke-8 ini, Bapak. Demikian juga program pelayanan PI misi ke Sumatera yang dimulai dari Lampung, puncaknya di Pekanbaru dengan kegiatan kebaktian kebangunan rohani pemuda, seminar hamba Tuhan, dan seminar atau penyuluhan kesehatan mengenai narkoba. Ya Tuhan, juga berkati sertai seluruh dana yang dibutuhkan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan setiap khotbah dan juga materi-materi dalam kerangka seminar dan juga penyuluhan. Tuhan memberkati mereka dan bersama-sama. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Sang penjawab doa yang pasti, dan juga dokter tabib ilahi, kami berdoa untuk pemirsa ibadah online Yemari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam keadaan pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena sakit jantung, sakit tumor, sakit diabetes, sakit asma, sakit paru-paru, sakit asam urat, sakit tiroid, sakit ginjal, sakit lutut, sakit stroke,
sakit autoimun, dan lain-lain. Ya Bapa, bilur-Mu di dalam Yesus Kristus yang menyembuhkan mereka, yang memulihkan mereka dari setiap sakit penyakit yang mereka deritakan, serta mereka yang menjalani pemulihan. Kiranya kuasa nama Yesus jugalah yang menjamah dan memulihkan mereka setelah mereka mendapatkan perawatan dari tim medis. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bagi setiap pribadi, lepas pribadi yang sedang mengalami masalah baik dalam keluarga, yang mencari pekerjaan, serta anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan tapi orang tua tidak sanggup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, bukakan jalan keluar bagi mereka dan berkati setiap langkah-langkah yang mereka akan jalani saat mereka mencari pekerjaan. Serta juga ya Tuhan, benalah orang tua yang tidak sanggup menyekolahkan anak mereka. Kiranya Tuhan yang dapat menyediakan orang tua asuh, mau baik dari pihak pemerintah maupun badan sosial lainnya. Ya Tuhan Allah penyembuh yang sempurna, kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Pendeta Emeritus Pujo Sudibyo dari Yogyakarta yang sedang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Mount Elizabeth Orchid Singapura. Bapak Sian Lian dari Surabaya yang sedang menjalani rawat jalan di Jakarta karena praleukemia dan bulan Juni ini akan tes darah. Ibu Ernawati di Jakarta, Mama Dr. Edi Kristianto yang akan dan telah menjalani perawatan otak. Kiranya Tuhan yang memberkati sertai dan juga Tuhan bersama-sama pulihkan hamba-hamba-Mu di dalam kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Hadiku di Makassar bersama dengan Ibu Wong Kit Kyu yang saat ini berada di Makassar, dan juga khususnya Bapak Hadiku yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani operasi pengangkatan benjolan di bawah lidah. Kiranya Tuhan yang berkati sertai dan juga bersama-sama, serta juga kami berdoa untuk dokter yang menangani nantinya. Kiranya Tuhan yang pimpin sertai dan juga Tuhan yang bersama-sama. Radiasi bagi Ibu Wong Kit Kyu kami menyerahkan juga, kiranya anugerah dan pertolongan Tuhan bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Kami berdoa menatang akan Bapak Pendeta Yohanes Dedi Andi Madong di Jakarta yang sedang dan juga telah pemasangan jantung atau pemasangan ring di jantung daripada anak-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang bersama-sama dengan anak-Mu Bapa, serta pemulihan boleh secepat mungkin terjadi karena kuasa dari Yesus yang memulihkan hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Dedi Andi Madong. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk Ibu Liliana di Australia, istri dari Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang mengalami sakit autoimun dan pinggangnya dalam keadaan sakit saat ini, dan akan dijemput oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan untuk kembali ke Indonesia. Ya Tuhan, jamah dan pulihkan Ibu kekasih kami di dalam kasih karunia dan rahmat-Mu. Demikian juga Ibu Rina Rusianti di Purbalingga yang mengalami sakit autoimun. Bapak Haryono pemulihan setelah operasi lutut di Malaka. Demikian juga Bapak Gunawan dari Surabaya yang sedang menjalani pengobatan dan juga telah menjalani operasi di paru-paru anak-Mu karena terdapat air yang telah membeku. Kiranya Tuhan yang menolong, yang memimpin dan juga memberkati agar seluruh kehidupan dan juga proses pemulihan boleh segera terjadi. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Esterita Setiawan, anak daripada Bapak Yusak Setiawan di Jakarta yang sakit asma, Bapak Hendrik Dulega di Lewa, Sumba Timur yang sakit stroke. Ya Tuhan, kami pertaruhkan seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Engkau cintai, ke dalam tangan Tuhan, di dalam seluruh proses penyembuhan yang mereka jalani bersama-sama. Kiranya Tuhan tolong obat dan juga seluruh tim medis yang menangani. Tuhan berkati sertai dan bersama-sama agar mereka boleh secepat mungkin mengalami akan pemulihan dan lawatan Tuhan secara khusus. Terima kasih Bapa Surgawi. Allah Bapa di surga, inilah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Sang Immanuel, Sang penyembuh kami, Sang penolong kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan keluarga saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. yang ke-147. Tuhan Yesus memberkati.